warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajrin. Saya dari Program Studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas dari Stikes Widya Dharma Husada, kelas 02 FKK P003. Saya ingin menjelaskan mengenai komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi antara dua orang atau lebih di mana pesan yang dimaksud berhasil disampaikan, diterima, dan juga mudah dipahami. 5 hal yang dapat ditimbulkan dari komunikasi efektif. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua kesenangan, yang ketiga yaitu mempengaruhi sikap, yang keempat hubungan yang baik, yang kelima yaitu tindakan atau action. Tujuan dari komunikasi efektif yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi atau komunikator lebih jelas dan lengkap serta dapat dipahami dengan baik pula oleh si penerima informasi atau komunikan. Yang kedua yaitu agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi hal yang monoton. Fungsi komunikasi efektif yang pertama yaitu sebagai fungsi informasi, di mana komunikasi efektif ini berfungsi untuk memberikan pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua yaitu sebagai fungsi ekspresi, sebagai fungsi sebagai wujud ungkapan atau perasaan ataupun pikiran dari seorang komunikator atas apa yang dipahami terhadap sesuatu hal atau suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi kontrol, di mana kita dapat menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, ataupun berupa penilaian. Nah, yang keempat yaitu sebagai fungsi sosial. Nah, komunikasi efektif ini berfungsi sebagai fungsi sosial, yaitu sebagai keperluan untuk rekreatif, sebagai fungsi keakraban, hubungan di antara seorang komunikator dan juga sebagai seorang komunikan. Nah, selanjutnya sebagai fungsi ekonomi. Komunikasi efektif ini sangat berfungsi untuk keperluan sebagai transaksi usaha yang berkaitan dengan finansial, barang, dan juga jasa. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi efektif. Yang pertama yaitu mengenai status sosial, di mana setiap orang ini memiliki perbedaan status sosial. Yang kedua yaitu cara pandang. Setiap orang itu memiliki perbedaan persepsi, wawasan, dan juga cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi efektif, perbedaan kebudayaan. Misalnya, dalam suatu organisasi itu pasti dalam setiap anggota itu memiliki perbedaan. Jadi terdapat perbedaan seperti suku, ras, dan juga bahasa yang berbeda, sehingga itu merupakan suatu hambatan dalam komunikasi efektif. Misalnya dari bahasa daerah ini kita tidak bisa menyamakan suatu makna yang sama dengan bahasa daerah kita masing-masing. Jadi itu akan menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi efektif selanjutnya yaitu saluran komunikasi yang buruk, di mana terjadi gangguan yang digunakan sebagai media dalam komunikasi yang buruk. Misalnya kita menggunakan media kertas, di mana tulisan
tulisan yang terdapat dalam kertas tersebut buram atau tidak jelas. Dan selanjutnya hambatan komunikasi efektif yaitu tidak adanya respon. Tidak adanya, artinya tidak ada tanggapan dari si komunikan, sehingga komunikasi yang terjadi itu hanya bersifat satu arah saja. Dan selanjutnya yaitu faktor semantik. Faktor semantik ini menyangkut bahasa yang digunakan dari seorang komunikator, yang digunakan sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada si komunikan. Dan yang terakhir yaitu gangguan lingkungan, di mana gangguan ini terdapat gangguan yang disebabkan oleh lingkungan fisik. Misalkan dalam situasi tersebut terjadi suara gemuruh atau kebisingan, suara hujan ataupun petir. Nah, itu merupakan faktor hambatan komunikasi efektif. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.